Van. Kayaknya seru kalau misalnya kita ngajak Voltagers buat main game nih. Iya dong pastinya, tapi sabar dulu Sharon, nanti kita main waktu fun time. Oke, jadi sebelum mulai ibadah kita doa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah hari ini, berkati ibadah hari ini supaya firman-Mu bisa meremah di hati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Enjoy the service Voltagers. Semua yang siap memuji Tuhan bisa angkat tanganmu. Let's clap, come on. Hey. Knowing there's a reason, all my dreams comes alive. This love is created with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, there's nothing limited. With you, no moment is wasted. Come on, let's jump. See the sun now bursting through the cloud, black and white, turns the colors all around. All is new in the Savior I am found. Everybody, let's shout it. This is living now. Hey, this is living now. You take me, you take. You look the way, got you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. Your life you created, I choose. See the sun now bursting through the dark, black and white, turns the color all around. All is new in the Savior I have found. Everybody, hey, this is living now. Let's shout it together. This is living now. You take me higher. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. That your freedom is an open door. You are everything I want and more. Hey! Let's clap it out. See the sun now bursting through the cloud, black and white, turns the colors all around. All is new in the Savior I am found. Clap, clap. See the sun now bursting through the cloud, black and white, turns the colors all around. All is new in the Savior I am found. Shout out! This is living now. Woo! Let's shout! This is living now. You take me higher than I've been. Come on, lift up your hands. It's your perfect love that sees me so. Not your freedom is an open door. You are everything I want and more. Haleluya, beri suatu lagi buat Tuhan, teman. Haleluya. Come on, masih tangannya di atas. Hey. Let's sing this song. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, 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 menari dalam-Mu. Kita menari dalam-Mu, Bapa. Dan tongkat-Mu
Mazmur bagimu, tak benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Shout haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Lift your hands. Haleluya, haleluya, di dalam-Mu. Ku tak sebab padamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya Bapa, haleluya, ku bersuka cita. One, two, three, dance. Come on, let's dance everybody. Now lift up your hands. Let's sing this. Ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin, shout it out. Ya dan amin, ya dan amin. Bila segenap hatimu Tuhan katakan. Ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin kasih-Mu. Ya dan amin. Say, ya dan amin, dan amin. One more time. Ya dan amin kuasa-Mu, dan amin kasih-Mu, dan amin. Come on everybody, let's shout. Hey. Shout haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Padamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Shout haleluya, haleluya, ku bersuka cita. Shout hey, hey. Haleluya. Semuanya sorakan haleluya. Come on, clap your hands. 1, 2, 3, clap. Clap, clap, clap. Hey. Come on, sing. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, whoa. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku, dan ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, yeah. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Dan kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, dan ku jadi
lebih dari pemenang. Katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Dan ku kagum-akanmu akan kebaikanmu. Hidup baru, semuanya mengangkat tangan dingin-dingin. Kau lalu beratapu jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Dan kini, come on sing. Are you guys ready? Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Let's shout! Hey! Lagi! Hey! One more time! Sama-sama. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Come on. Ku berikan hidupku bagimu, bagi sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, dan ku jadi lebih dari pemenang lagi. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh. Semuanya sorakan haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kerelaanmu menjadi seorang penyelamat kami Bapa. Let us worship you Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you.
Savior, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you, Lord, In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, trust in you. through storms and raging sea. Faithful, Faithful, you're my God. Yes, Lord. You're the You're the glory, glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Lift up your hands and sing, Lord.
lift up your hands like this. This is our offering to you, Lord. This is why we worship you, Lord. Let's sing. And I live to worship you with all of your heart. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Sing with all of your heart, Lord. Lord, I live to honor you, and we long to serve you, Lord. To breathe. This is our life. My life and offering. Take me higher. Take us higher, Lord. Take us deeper. Throw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, and I live to worship you. Oh, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to free my life and offering. Take us higher, Lord. Take me higher. Draw me deeper. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your sweet, sweet presence. And
kalau habis ini kami akan mengenalmu lebih dalam lagi. Dari perkataanmu, bukalah hati kami untuk mengerti dan mendapatkan sebuah rema dari perkataan firman-Mu Bapa. Thank you Lord Jesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Waktu kalian nanti di surga, kalian pengen ketemu toh Alkitab siapa? Kalau Pastor Philip nih, dia sering bilang kalau dia itu pengen interview Rasul Paulus. Mungkin sama-sama preacher gitu kan. Jadi dia mau tanya, gimana sih kok bisa sampai menghasilkan Alkitab tuh yang kitabnya banyak banget di Perjanjian Baru. Kalau kalian mungkin ada yang mau jawab, pengen ketemu Thomas, biar tanya tuh gimana perasaannya mencucukkan jari ke telapak tangan Yesus yang berlubang. Atau mungkin mau interview Daniel, gimana perasaannya ketika pertama kali masuk ke kandang singa. Nah, kalau kakak sendiri sih, jawaban kakak adalah Petrus. Hah? Petrus? Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Yes, that Peter. Petrus yang secara iman tidak sempurna, tapi tetap Tuhan pakai secara luar biasa. Kalau bicara tentang imperfect believer, menurut kakak, nggak ada tokoh Alkitab yang lebih cocok dari seorang Petrus. Petrus ini udah mendukakan Tuhan Yesus, udah mengecewakan hati Tuhan Yesus, tapi Tuhan tetap memilih dan memakai Petrus secara luar biasa. Bayangin ya, kalau kalian itu dikecewakan sama orang, mana yang lebih kecewa? Dikecewakan sama orang yang kalian kenal, kalian deket, atau sama orang yang gak seberapa kalian kenal? Misalnya nih, digosipin sama temen. Mana yang bikin lebih sedih dan kecewa ketika kalian tuh digosipin sama teman deket, orang yang kalian kira best friend kalian, kalian sayang dan kalian percaya, atau digosipin sama anak sekolah lain? Pasti lebih sakit ketika digosipin sama teman dekat sendiri karena kalian udah sayang sama mereka. Sama seperti hubungan Petrus dan Tuhan Yesus. Petrus ini salah satu muridnya Tuhan Yesus. Dia itu bisa dibilang orang dalam circle terdekatnya Tuhan Yesus. Orang yang ikut sama Tuhan Yesus 3,5 tahun melayani, melihat Yesus melakukan mujizat, sudah mengajari Petrus, sudah mendidik Petrus, sudah melakukan segala banyak hal melalui suka duka itu bersama dengan Petrus bareng-bareng kayak gitu loh. Tapi Petrus sampai akhirnya mendukakan hati Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Matius 14, Petrus itu udah ngerasain berjalan di atas air sama Tuhan Yesus. Pengalaman yang luar biasa. Out of 12 disciples, Peter was the one who walked on the water with him. Sespesialnya itu Petrus bisa mendapatkan kesempatan jalan di atas air sama Tuhan Yesus. Di Matius 16, ketika Tuhan Yesus itu tanya sama murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Itu ya. Orang-orang tuh murid-muridnya yang lain jawab, ada yang mengatakan kau adalah ini, itu, dan yang lainnya. Tapi ketika ditanya lagi, menurutmu aku ini siapa? Dan Petruslah orang yang bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus, engkau adalah Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dan di saat itu pula Tuhan Yesus itu bilang bahwa Tuhan menyerahkan kunci kerajaan surga di atas batu karang ini. Petrus diberi arti nama batu karang. Di atas batu karang yang teguh ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Artinya Tuhan sudah memberikan suatu kepercayaan kepada Petrus. Jadi kurang intim gimana dekatnya Petrus sama Tuhan Yesus. Dan di ayat pasal yang ke-26, di Matius yang ke-26, kita tahu ceritanya Tuhan Yesus itu mau ditangkap. Dan dia itu memberikan seperti kayak peringatan kepada murid-muridnya bahwa pada malam ini imanmu akan tergoncang. Dan seperti domba yang kehilangan gembala, engkau akan tercerai-berai. Tapi Petrus dengan pedenya, dia jawab, meskipun semua orang itu tercerai-berai, aku tidak akan bergoncang imanku. Dan Tuhan Yesus langsung memperingatkan Petrus, pada hari ini, pada malam ini ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi surprisingly, yang bikin kita heran-heran ya, Petrus tuh bisa dengan pedenya dia bilang, Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau,
aku tidak akan menyangkal engkau. Jadi Petrus sudah diperingatkan dan di situ dia masih pede-pede aja. Dan kita tahu semua ending ceritanya Petrus di hari itu, di pasal 26 di perikop yang terakhir diceritakan bahwa akhirnya Petrus itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kemudian berkokoklah ayam itu. Bayangin kalian ada di posisi Tuhan Yesus, yang dia dikerumuni banyak orang, dia dicerca, dia mungkin disegap gitu ya, kayak dijaga sama aljogo. Mungkin dia enggak secara langsung Tuhan Yesus tuh menyaksikan Petrus kayak face to face gini, ngelihat ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. But I believe Tuhan tuh tahu ketika Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Apalagi ada bunyi ayam berkokok, itu kayak alarm gitu ya. Jadi mungkin ketika Tuhan Yesus dengar ayam berkokok, dia tahu kalau Petrus itu baru saja menyangkal dia 3 kali. Dan kakak percaya di saat yang susah buat Tuhan Yesus, dia dicerca sama orang, dia disiksa, hal yang paling menyedihkan hatinya Tuhan Yesus bukanlah orang-orang itu, tapi pengkhianatan dari 2 murid Tuhan Yesus, yaitu siapa? Yudas Iskariot dan Petrus. But anyway, today let's talk about Peter. Kita lihat posisi Peter. Kalau waktu, but if you were in Peter's position, how would you feel? Kalau kalian waktu itu ada di posisi Petrus, apa yang kalian rasakan? Guilty. Pasti ngerasa bersalah kan? Udah tahu kalau Tuhan Yesus itu udah kasih yang terbaik, tapi Petrus udah mengecewakan hati Tuhan Yesus. But if in that time Peter chose to give up, there won't be a story that on the day of Pentecost, Peter preached and 3,000 people accepted Jesus. Kalau di posisi dia merasa kecewa sama dirinya, dia ngerasa nggak layak, dia nggak pantas lagi disebut sebagai believer, apalagi murid Tuhan Yesus, dan dia milih untuk menyerah. Nggak mungkin ada ceritanya Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa, 3.000 orang diselamatkan melalui khotbahnya dia, melalui pemberitaan firman-Nya. Karena ya Tuhan tuh punya rencana yang besar atas Petrus, dan dia nggak memilih untuk jatuh ke dalam intimidasinya sendiri, tapi dia mau pekerjaan Tuhan itu tetap terlaksana. So, it's not about Peter. Ini bukan tentang Petrus, karena toh semua itu pekerjaan Roh Kudus gitu loh. Kalaupun Petrus itu memilih untuk tidak taat, dia kalah sama intimidasi yang menyerang dirinya sendiri. Kakak percaya Tuhan tuh bisa lakukan pekerjaannya melalui orang lain. Tapi the point is God still wants you. He still wants you even though we have sinned before. Tuhan tuh tetap mau dan Tuhan tuh tetap merindukan kita meskipun kita pernah berdosa. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup dengan dosa kita. Jadi here's 2 different things. 2 hal yang berbeda. Tuhan itu tetap menerima kita meskipun kita pernah berdosa, tapi Tuhan tidak menerima kita dengan dosa-dosa kita. Jadi yang Tuhan maukan adalah kita menanggalkan dosa kita. So let's learn from Peter. Imperfect believer, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah repent from our sin. Di Matius 26 ayat 75, ketika Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus dan ayam itu berkokok, yang dilakukan oleh Petrus adalah dikatakan ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di kitab Injil yang lain dikatakan ia menangis dengan terseduh-seduh. Itu adalah bentuk dia itu repent, dia itu menyesal akan dosanya. Tapi Petrus tidak memilih untuk terintimidasi. Dia tahu jalan dia untuk kembali ke kasih Bapa hanyalah dengan bertobat. Di buktinya apa sih kok Petrus tuh benar-benar kayak menyesal dan bertobat gitu ya. Ada cerita yang lumayan unik juga. Kita baca sama-sama aja di Yohanes ke-20, Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Kakak bacakan. Perikopnya itu judulnya Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dan kuburnya
dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Jadi yang lari, yang sampai duluan ke kubur adalah si Yohanes. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama let's stop there. Jadi intinya adalah Alkitab tuh kayak menggambarkan secara detail siapa yang lari pertama, siapa yang sampai duluan, dan siapa yang akhirnya masuk ke dalam kubur itu duluan. Hal ini pernah sharingkan juga sama Pastor Philip waktu di saat teduh ya. Kayak ceritanya itu menggambarkan gitu loh, bagaimana Petrus ini seolah-olah menyesal. Dia berlari, tapi di awal-awal dia tuh menyesal. Dia teringat bahwa baru aja beberapa hari yang lalu aku ini menyangkal Yesus gitu loh. Tapi dia nggak mau hidup dalam penyesalannya karena dia tahu dia sudah bertobat dan Tuhan tuh sangat menyayangi dia. So he ran. Jadi dia lari ke Tuhan Yesus dan sampai ke tempat itu dia yang akhirnya lari dan masuk ke kubur itu duluan. Jadi Petrus pun tahu ketika dia udah kayak stuck, aku yang nggak bisa aku lakukan, nggak ada hal lain ini bisa aku lakukan selain aku bertobat. Dan what I need to do is just run to Jesus. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun kita udah jatuh dan ngerasa nggak layak, the only way, run to Jesus and repent, bertobatlah, larilah ke Tuhan Yesus. Jangan ditunda, jangan dipending. Let's not take it for granted ya. Tapi faktanya adalah Tuhan Yesus tuh sangat menyayangi kalian. Tuhan Yesus sangat cinta sama kalian. Bahkan ketika kakak baca ini, something yang very personal to me, waktu baca di kitab Injil yang lain, jadi Maria Magdalena dan wanita-wanita lain itu kan sudah sampai di kubur Yesus duluan. Tapi dikatakan sama malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit gitu loh. Dan dikatakan oleh malaikat itu, sampaikan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kayak kakak waktu baca itu, why so specific? Kenapa kok harus sampai spesifik disebutkan, sampaikan kepada Petrus? Itu tuh seolah kayak gini loh, kayak barusan aja beberapa hari yang lalu Petrus tuh mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, toh Tuhan Yesus tetap mengingat Petrus kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Jadi yuk jangan wasting time, jangan mengelak lagi, bertobat aja. Dan setelah kita bertobat, move on. Jangan terintimidasi sama kesalahan masa lalu. Kakak ada dengerin podcast kan, dan waktu itu ada hostnya itu tanya gini, what if someone has a bad past? Gimana kalau orang itu punya masa lalu yang buruk? Kemudian si guestnya bilang, I don't care what our past has been, but if we have Jesus Christ, if we have met Jesus Christ, we have had a glorious change in our life. Gak peduli masa lalu kita itu gimana, tapi kalau kita udah sekali klik ketemu sama Tuhan Yesus, kita tuh ada perubahan dalam hidup kita yang memenangkan kita. Jadi jangan stuck running around the circle yang sama, tetap merasa menyesal dan kembali seperti itu. Karena Tuhan Yesus pun gak pingin kita hidup dalam penyesalan. Kalau kita terus muter di situ, kita gak akan berbuah. Jadi let's move on and sin no more. Sama kayak ketika Tuhan Yesus ngomong sama wanita yang ketahuan berzina, Tuhan Yesus membenci dosanya, tapi Tuhan Yesus mengasihi wanita itu. Jadi ketika wanita itu sudah dibersihkan, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengutus wanita itu pergi dan jangan berdosa lagi. That's it gitu. Jadi the point adalah kita move on dari kesalahan kita dan jangan mengulangi itu lagi. Bahkan ya ketika Petrus itu pernah sekali menyangkal Tuhan Yesus, dia nggak ngelakuin itu lagi loh. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, pergerakan yang dipimpin sama para rasul, para murid Yesus itu semakin menggebu-gebu, semakin jangkauannya semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Dan Peter was like one of the leaders. Dia yang kayak seolah-olah paling vokal, paling berani untuk menyatakan itu gitu loh. Dia bukan lagi Petrus yang coward, yang lari dan menyangkal Yesus, tapi dia benar-benar pasang badan.
bahkan meskipun taruhannya itu adalah nyawa. Kalau kalian baca di Kisah Para Rasul yang pasal keempat, ceritanya itu Petrus sama Yohanes itu di sidang di suatu mahkamah agama karena mereka nggak suka kan kalau para murid itu mengabarkan tentang Tuhan Yesus gitu loh. Jadi alasan mereka di sidang adalah karena mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi di pasal itu diceritakan salah satu pembelaan Petrus adalah dia ngomong kok Tuhan Yesus adalah Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bayangkan dia di sidang karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi di tengah sidang dia justru berbicara tentang Tuhan Yesus. And when I read it I was like, he preached it. Sampai kakak tulis di Alkitab kakak, he preached it gitu loh. Jadi kayak wow, dia sangat berani, dia sangat vokal gitu. Jadi dia udah gak mengulangi dosa masa lalunya lagi karena dia tahu dia sudah dibebaskan, dia move on. Dia berjalan sama panggilan Tuhan gitu loh. Dan apa sih yang bikin Petrus itu bisa jadi sangat strong? Kakak percaya dia menjadi sangat strong itu karena dia itu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dia kenal siapa Tuhannya, dia bukan cuma tahu Tuhan Yesus itu apa dan siapa, tapi dia kenal siapa Tuhannya. Dan pengenalan akan Tuhan itu nggak bisa kita dapatkan hanya dengan mendengar khotbah. Bahkan nggak cukup hanya dengan mendengar khotbah atau dengar sharing dari orang lain. Mereka kedua hal itu akan menguatkan kita. Tapi yang paling utama adalah kita juga harus punya personal encounter with God. Kita harus punya personal relationship with God. Encountering Christ personally. Dari situ kita akan mengenal isi hatinya Tuhan tuh apa sih? Apa sih yang bikin aku kuat, yang bikin aku tuh gak gampang ikut-ikutan teman lain. Kalau teman-teman lain tuh meso-meso atau kayak melakukan hal yang jahat, hal yang nakal, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari personal relationship itu kita tahu bahwa hati Tuhan tuh sangat menyayangi kita. Dia tuh udah berkorban terlalu banyak buat kita. And what more can we do? Selain kita menyenangkan hati Tuhan, malah selain mengikuti firman Tuhan dan bikin dia happy gitu loh. Itu yang akan bikin kita kuat. Kalau kita cuma stop di bertobat dan move on, kita akan gampang jatuh ke bertobat dosa lagi. Karena kita manusia yang tidak kebal dosa kan. Kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, kita kan akhirnya muter ke jatuh dosa, bertobat, move on lagi. Jatuh dosa, bertobat, move on lagi. Tapi di sini, ayo Voltagers, punya fondasi yang kuat dengan hubungan secara personal dengan Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan, rindukan Tuhan gitu loh. Kayak Petrus, ketika Tuhan Yesus kan setelah dia bangkit, Tuhan Yesus itu menampakkan diri ke muridnya beberapa kali. Salah satunya adalah di pantai Danau Tiberias. Dan ini lucu, menurut kakak, bukan lucu yang kayak ngakak gitu, no. Cuman kayak, wow Peter, sampai kakak itu sampai kayak gitu. Kakak bacain di Yohanes 21 ya, ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Kalian bisa tangkap ceritanya di sini? Waktu yang diperlukan untuk Petrus itu berenang dengan murid-murid Yesus naik kapal, naik perahu itu sampai ke darat. Itu kayaknya nggak beda jauh gitu loh. Karena di ayat 8 dikatakan jaraknya tuh nggak jauh. Murid-murid yang lain pun datang ke darat itu dengan menggunakan perahu itu. Tapi kenapa Petrus ketika dengar itu Tuhan Yesus, dia langsung nggak sabar, dia langsung berenang dan menghampiri Yesus. Dia tahu kerinduan hatinya, dia longing for God. Dia sangat merindukan Tuhan. Dia pengen dekat sama Tuhan. And I believe hati yang kayak gitu tuh yang membuat dia personal relationship kayak gitu tuh yang membuat dia semakin kuat dengan Tuhan. Yang bukan karena omongan orang, yang bukan karena cerita orang, tapi he encounters God personally. Dan luar biasanya ya ketika kakak percaya ketika hati kita tuh sedang diproses sama Tuhan kayak gitu, kita itu sebenarnya sedang dipersiapkan Tuhan for a greater purpose. Kita tuh sedang dipersiapkan Tuhan untuk panggilan yang lebih luar biasa lagi. Right after that moment, ketika selesai breakfast itu, Tuhan itu ngomong sama once again specifically ke Petrus. Dia tanya,
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan mengutus Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanyanya seperti itu berapa kali? 2 kali? No, ditanya 3 kali. Waktu kakak baca ini ya, kakak tuh sempat kayak gini loh, kenapa Tuhan kok harus sampai 3 kali gitu loh. Dan kakak itu merasa seperti ini, ketika Petrus beberapa saat yang lalu, mungkin ceritanya udah minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali di hadapan manusia. Saat ini, meskipun toh Tuhan itu sudah memulihkan, sudah memaafkan Petrus, Tuhan tuh kayak seolah memberikan suatu kesempatan lagi buat Petrus untuk mengaku di hadapan Tuhan Yesus sendiri bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus, dan itu dilakukan selama 3 kali. Jadi kayak 3 kali dia menyangkal Yesus di hadapan manusia, 3 kali dia diberi kesempatan untuk mengaku di hadapan Yesus dan menyesali perkataannya yang sebelumnya. And itu adalah kayak pemberesan yang paling total. Hatinya Petrus benar-benar dipulihkan, dia dapat kesempatan untuk yes God, I love you. Dan di saat itulah Petrus mendapatkan panggilan untuk menggembalakan domba-domba, untuk menjangkau mereka yang belum kenal sama Tuhan Yesus, bahkan mungkin dengan taruhan nyawa, bahkan mungkin menderita. Tapi Petrus ambil bagian itu, dia terima panggilannya Tuhan Yesus, dan he was not the Peter that used to deny God. Dia bukan lagi Petrus yang dulu udah kayak berbuat dosa dan coward dan lari dari Tuhan dan lari dari manusia, menyangkal Tuhan Yesus. Jadi, is Peter perfect? No, he's not perfect. Dia imperfect believer. Dan kita pun juga. And so we are. Kita adalah believer, kita adalah orang percaya yang gak sempurna. Kita masih seringkali jatuh dalam dosa, kita masih mungkin seringkali mendukakan hati Tuhan. Tapi voltagers, ambil satu kebenaran ini, jangan pernah kita berhenti menjadi orang percaya. Jangan pernah kita berhenti dan takut dan akhirnya kayak, Tuhan aku ndak layak, Tuhan aku ndak bisa, Tuhan aku terlalu kotor. No, let's stop thinking about that, let's stop saying about that. Jadilah manusia yang kuat, jadilah orang percaya yang tahu kalau Tuhan Yesus tuh terlalu sayang sama kalian dan Tuhan tuh bisa pakai kalian luar biasa. Kalau Petrus pun yang sudah menyakiti dan mendukakan hati Tuhan segitunya dan Tuhan tetap mau pakai Petrus secara luar biasa, Tuhan pun juga bisa pakai kita. Jadi yang terpenting adalah kita menyesali perbuatan kita, jangan ulangi itu, kejar hubungan secara personal dengan Tuhan, dan kakak percaya setiap kita dipanggil sama Tuhan buat rencana yang luar biasa. So, voltagers, kakak pengen berdoa untuk kalian. Kalau kalian mungkin masih merasa terintimidasi sama mungkin perkataan kalian sendiri, perkataan iblis, perkataan orang lain yang memandang kalian gak layak, kakak berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan buat kalian. Just do it, melangkah saja, taat saja sama Tuhan. Kakak percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, dan Tuhan yang akan sediakan jalan yang luar biasa. He has a greater purpose, He has a greater plan for us ahead of us. Jadi yuk voltagers, kita bangkit berdiri, kita satukan hati. Just know that God wants you. God wants you and God loves you. He still wants you even though we have sinned before. Thank you Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka sekalipun Tuhan tidak pernah merasa terlalu kecil, biar mereka sekalipun tidak merasa terlalu tidak pantas Tuhan. Tapi satu kebenaran Tuhan bahwa kasih Tuhan itu memerdekakan, Engkau sudah menebus kami sekali itu cukup buat kami punya hidup yang berkemenangan. Kami gak mau hidup dalam masa lalu kami, tapi kami mau taat Tuhan, diutus untuk melayani Engkau Tuhan. Kami memang gak sempurna Tuhan, tapi kami mau setiap hari mendekat sama Tuhan Yesus, disempurnakan semakin hari semakin serupa dengan Bapa. Dan kuatkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan gak ada yang lebih meyakinkan kami, gak ada yang lebih menguatkan kami selain ketika Engkau berkata sendiri Tuhan, bahwa Engkau mau memakai kami Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, memberkati setiap anak-anak ini dengan hati yang sangat
rindu sama Tuhan Yesus. Hati yang pingin mengenal apa isi hati Tuhan Yesus, dan yang jadi kesenangannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Biar itu menjadi perkataan yang hidup Tuhan dalam sehari-hari mereka, bukan hanya perkataan biasa, tapi menjadi kekuatan mereka untuk hidup benar dan menjadi saksi Kristus. Thank you Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Bapa, kasih Tuhan Yesus yang gak pernah sekalipun meninggalkan engkau, dan pengurapan Roh Kudus yang membuat engkau berbeda, yang membuat engkau kuat, dan semakin hari semakin berjalan dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. God bless you. Oke, sebelum kita main games, kalian jangan lupa scan barcode di sini ya. Atau klik link di bawah ini. Oke, jadi hari ini kita mau main games tebak gambar. Jadi nanti bakalan ada serangkaian gambar yang membentuk nama tokoh Alkitab. Nah, tugasnya kalian adalah untuk menebak siapa tokoh itu. Oke, mari kita mulai. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Soal kelima. Nah, pastiin kalian sampai jawaban kalian ya. Dan pastikan kita ketemu di CG dan minggu depan. God bless you.